Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aditya Rizky Pratama, NIM saya 241220087 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ada 3 poin penting untuk akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang lahirnya Muhammadiyah. Yang kedua, tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Yang ketiga, makna lambang Muhammadiyah. Okey. Yang pertama, latar belakang lahirnya Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Kelahiran organisasi ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal, pertama, kondisi umat Islam pada masa itu mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Umat Islam banyak terjebak dalam praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Yang kedua, maraknya bidah, khurafat dan tahayul dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim. Praktik-praktik ini telah mengaburkan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam yang masih sangat tradisional dan belum terorganisir dengan baik. Pendidikan Islam belum mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Yang keempat, adanya semangat untuk melakukan pemurnian ajaran Islam. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sangat konkret terhadap perlunya kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor eksternal, pertama, kolonialisme Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun sangat melemah posisi umat Islam baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Umat Islam mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, aktivitas misionaris Kristen yang sangat gencar melakukan kristenisasi di berbagai wilayah Nusantara. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk melalui pendidikan dan pelayanan kesihatan untuk menarik simpati masyarakat. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi umat Islam yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan dan keterbelakangan melanda sebagian besar masyarakat Muslim sehingga mereka mudah menjadi sasaran berbagai pihak. Yang keempat, pengaruh pemikiran pembaharuan Islam dari Timur Tengah, khususnya dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdul dan Rashid Ridha. Pemikiran mereka tentang pembaharuan Islam memberikan inspirasi bagi Ahmad Dahlan untuk melakukan gerakan serupa di Indonesia. Dari berbagai faktor inilah Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan umat Islam Indonesia. Tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah. Tujuan organisasi ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benarnya. Mari kita jabarkan lebih detail. Pertama, Muhammadiyah bertujuan untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, memurnikan ajaran Islam dari berbagai bidah, khurafat dan tahayul yang telah mengaburkan kemudian Islam. Muhammadiyah mengajarkan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, memajukan dan mengembangkan pendidikan Islam. Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam.
Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial umat. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, panti asuhan dan berbagai amal usaha sosial lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima, mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benar, iaitu masyarakat yang taat kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh, dan mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan tujuan-tujuan ini, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan umat. Makna lambang Muhammadiyah memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Lambang ini membentuk bulat dengan beberapa elemen penting di dalamnya. Bentuk lingkaran atau bulatan melambangkan kesempurnaan dan tidak ada awal serta akhir, yang menggambarkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan berlaku sepanjang masa. Matahari dengan 12 sudut. Di tengah lambang terdapat gambar matahari bersinar dengan 12 sudut atau pancaran sinar. Matahari melambangkan cahaya, penerangan dan kehidupan. 12 sudut ini melambangkan 12 bulan dalam kalender Hijriah, menunjukkan bahwa Muhammadiyah menggunakan kalender Islam memperhitungkan waktunya. Cahaya matahari juga melambangkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang membawa pencerahan bagi umat, menerangi jalan yang gelap menuju jalan yang terang menerang. Warna yang digunakan dalam lambang hitam dan putih. Warna hitam melambangkan kesederhanaan, keteguhan, dan keabadian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian ajaran Islam yang diperjuangkan Muhammadiyah. Tulisan Muhammadiyah menggunakan kaligrafi Arab yang indah, menunjukkan identitas organisasi yang jelas dan bangga dengan namanya yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berarti pengikut atau pembela ajaran Nabi Muhammad. Secara keseluruhan, lambang Muhammadiyah menggambarkan sebuah organisasi Islam yang bertujuan menerangi kehidupan umat dengan cahaya Islam murni dan sempurna, mengikuti jejak Rasulullah SAW sepanjang masa. Demikianlah penjelasan saya tentang latar belakang lahirnya Muhammadiyah, baik dari faktor internal maupun eksternal. Tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah serta makna dari lambang Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan umat Islam di Indonesia melalui berbagai bidang, terutama pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang Muhammadiyah. Ketika saya ada kesalahan dalam memahami penjelasan dari atas tersebut, mohon maaf. Apalagi kata-kata saya, tolong dikoreksi lagi. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.